Kata Nabi SAW, kalau seseorang antara kalian terbangun di tengah malam, di waktu malam hari, maka pendamping dari malaikat akan mengatakan, sholatlah. Pernah nggak Anda bangun malam terus Anda terasa ingin sholat tahajud? Walaupun bisikannya sederhana, mungkin lembut, itu dari malaikat. Dan nanti pendampingnya dari syaitan atau qarin, silakan gitu ya, akan mengatakan tidurlah malam masih panjang. Maka siapa yang kira-kira Anda sering ingat atau ikutin? Syaitan pun tidak nampak dari kalangan jin. Allah SWT mengatakan, innahu yarakum huwa qabilum haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya iblis dan pengikutnya melihat kalian dari tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Ya, tidak bisa kita lihat. Oleh karena itu, kita wajib mengimani keberadaan mereka. Ya, baik. Interaksi malaikat dengan manusia cukup banyak. Di antaranya, mereka mengawasi manusia. Memang mereka ditugaskan untuk itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Infitar, surah nomor 82, ayat 10 sampai ayat 12. Sekali lagi surah Al-Infitar, surah nomor 82, ayat 10 sampai ayat 12. Anda bisa buka di aplikasi handphone Anda, aplikasi Al-Quran Anda bisa buka. Al-Infitar, surah nomor 82, ayat 10 sampai ayat 12. Bunyinya, wa inna alaikum lahafidhin. Sesungguhnya bagi kamu malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu. Ayat 12, ayat 11-nya, kiraman katibin, yang mulia di sisi Allah. Supaya mereka dipuji, mereka mulia di sisi Allah. Ayat 12-nya, ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui apa saja yang kamu kerjakan. Kalau tadi yang saya bacakan itu dalil yang kedua, yaitu tentang yang disebutkan dalam surah Qaf, surah nomor 50, di ayat 17 sampai 18-nya. Ma yalfudhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ya. Jadi tidak ada satu kata pun yang terucapkan kecuali ada pengawas dari kalangan malaikat. Itu disebutkan dalam surah Qaf-nya. Jadi lebih tepatnya kalau ayat 17 dan 18 itu, idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ya, surah Qaf, surah nomor 50 ayat 17 sampai 18. Terjemahannya, ya, ketika dua malaikat yang mencatat amal perbuatannya sedang duduk di sebelah kanan dan di sebelah kirinya, sehingga tidak ada satu kata pun yang terucapkan kecuali akan terawasi. Kemudian juga dalam surah Al-Qamar, surah nomor 54, surah Al-Qamar, surah nomor 54, ayat 52 dan 53, tentang malaikat ini. Allah SWT berfirman, وَقُلْ عَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَقُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ. Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan yang ada di tangan para malaikat. Itu ayat 52-nya. Ayat 53-nya, dan segala urusan yang kecil maupun yang besar adalah tertulis, dicatat oleh para malaikat tersebut. Nah, ini interaksi mereka dalam mengawasi manusia. Itu juga dalam surah Az-Zukhruf, surah nomor 43 ayat 80, surah nomor 43 ayat 80, yang bunyinya, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Artinya, apakah mereka manusia itu mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Tanda tanya. Sebenarnya kami mendengar, dan utusan-utusan kami, maksudnya para malaikat, selalu mencatat di sisi mereka. Jadi semua teman-teman yang kita ucapkan, yang kita lakukan, walaupun Anda merasa Anda sedang melakukan rahasia, dicatat dan ditahui oleh malaikat yang nanti akan diminta pertanggungjawaban kalau itu perbuatan buruk, dan akan menerima balasan yang baik kalau itu adalah perbuatan yang baik. Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, yang artinya kurang lebih, para malaikat di malam dan siang hari saling bergantian datang menemui kalian. Mereka berkumpul pada waktu subuh dan asar. Jadi malaikat-malaikat itu memang ada di dalam kehidupan kita. Jadi mereka mengawasi manusia.